Di tengah gurun luas antara Hijaz dan Syam, berdirilah sebuah negeri megah bernama Samud. Kaum yang menghuni wilayah itu dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju pada masanya. Mereka memahat gunung menjadi istana, membangun rumah dengan seni arsitektur tinggi, dan hidup dengan kekayaan yang melimpah. Namun di balik kejayaan itu, tersembunyi kesombongan yang makin hari makin merusak hati mereka. Kaum Samud tak hanya menikmati kemakmuran, tetapi juga terlena dalam budaya syirik. Patung-patung besar berdiri di tengah kota sebagai sesembahan, sementara masyarakatnya saling berlomba menunjukkan kekuasaan. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengguncang kehidupan mereka. Tidak badai, tidak kemarau, bahkan tidak pula peringatan dari kaum-kaum sebelumnya. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Saleh. Ia tumbuh dengan akhlak yang jernih, cerdas, dan disegani. Kaumnya sangat percaya padanya. Mereka bahkan menganggapnya calon pemimpin besar Samud di masa depan. Namun, Allah telah menyiapkan jalan berbeda untuknya, jalan kenabian. Ketika usia Saleh memasuki kedewasaan, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi, membawa pesan tauhid untuk kaumnya. Dengan penuh kelembutan, Nabi Saleh mengajak kaumnya kembali kepada Allah, meninggalkan berhala yang mereka sembah, dan kembali pada ajaran para nabi terdahulu. Awalnya, sebagian dari kaum Samud tergerak. Mereka mengenal Saleh sejak kecil, tahu bagaimana akhlaknya, kecerdasannya, dan kebaikannya. Namun para pemuka kaum segera memprovokasi masyarakat, mengatakan bahwa ajakan Saleh akan merusak tradisi dan kemakmuran yang mereka banggakan. "Wahai Saleh, bukankah engkau dulu kami harapkan sebagai pemimpin kami?" teriak para pembesar kaum. "Mengapa sekarang engkau malah mendatangi kami dengan ajaran yang berseberangan dengan nenek moyang kami?" Nabi Saleh tidak gentar. Dengan ketenangan dan kasih sayang, ia menjawab bahwa ia hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Ia tidak meminta kekayaan, kedudukan, atau balasan apapun. Seruan itu murni untuk kebaikan mereka. Namun kesombongan telah tumbuh terlalu dalam. Sebagian besar kaum Samud mulai menuduh Saleh sebagai penyebar fitnah, pemecah persatuan, bahkan ada yang menganggapnya gila. Mereka menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu tidak selaras dengan hawa nafsu mereka. Nabi Saleh tetap sabar. Hari demi hari ia mendatangi mereka, memberikan nasihat, mengingatkan tentang kehancuran kaum Ad sebelumnya yang dibinasakan karena kesombongan. Tetapi Samud lebih memilih mengikuti jejak pendahulunya dibanding mengambil pelajaran darinya. Hingga suatu hari, para pembesar kaum mulai menantang Nabi Saleh. Mereka berkata, "Jika engkau benar seorang utusan, perlihatkan kepada kami mukjizat yang tidak dapat kami bantah." Mereka mengucapkannya bukan karena ingin percaya, tetapi karena ingin mempermalukannya di depan masyarakat. Permintaan itu menjadi titik awal dari mukjizat besar yang akan mengubah nasib seluruh bangsa Samud. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Hari itu, para pemuka kaum Samud kembali berkumpul di lapangan besar tempat mereka biasa mengumumkan perkara penting. Wajah-wajah penuh kesombongan itu menatap Nabi Saleh dengan pandangan meremehkan. Mereka merasa telah menekan Saleh ke ujung jalan buntu dengan permintaan yang mustahil. "Wahai Saleh," ujar salah satu dari mereka dengan nada angkuh, "jika engkau benar utusan Tuhan, keluarkanlah untuk kami seekor unta betina yang besar, yang keluar dari batu ini." Tidak hanya keluar, tetapi ia harus sedang hamil, dan tubuhnya berbeda dari unta manapun yang pernah kita lihat. Para pembesar lainnya tertawa puas, seolah merasa telah memenangkan pertarungan. Mereka yakin Nabi Saleh tidak akan mampu memenuhi tantangan itu. Sementara masyarakat Samud berkerumun, menunggu apa yang akan terjadi. Nabi Saleh memandang batu besar yang mereka maksud. Dengan penuh ketundukan, ia berdoa kepada Allah. Ia tidak meminta mukjizat untuk membuktikan dirinya, tetapi agar kaumnya kembali kepada kebenaran dan selamat dari azab. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Batu besar itu retak perlahan. Cahaya lembut keluar dari sela-sela retakan. Orang-orang Samud mundur beberapa langkah. Ada yang terkejut, ada yang mulai ketakutan, tetapi masih banyak pula yang tidak percaya. Retakan itu semakin besar, hingga akhirnya terbelah. Dari dalamnya keluar seekor unta betina raksasa, anggun dan bercahaya. Tubuhnya tinggi melebihi unta-unta biasa, bulunya bersih dan berkilau, dan ia benar-benar dalam keadaan bunting. Sebagaimana permintaan mereka, suasana hening. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata terpaku pada makhluk besar yang berdiri megah di tengah mereka. Mukjizat itu terlalu jelas untuk diingkari, terlalu nyata untuk dianggap ilusi. Nabi Saleh berkata kepada mereka dengan suara yang tegas namun lembut, "Inilah unta betina dari Allah. Ia adalah tanda kebenaran untuk kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah
dan janganlah kalian menyakitinya. Kalian memiliki hari untuk minum, dan unta ini pun memiliki hari untuk minum. Kaum Samud tidak dapat berkata-kata. Sebagian dari mereka langsung beriman. Hati mereka luluh melihat mukjizat yang begitu jelas. Namun, para pembesar yang keras kepala justru semakin marah. Mereka iri, takut kehilangan kekuasaan, dan tidak mau mengakui kebenaran yang sedang berdiri tepat di depan mata. Hari-hari berikutnya, unta betina itu berkeliaran bebas di negeri Samud. Ketika tiba giliran hari minumnya, semua sumur menjadi miliknya. Air keluar lebih banyak dari biasanya, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa rezeki Naya tidak akan habis oleh makhluk yang taat. Namun suara benci mulai tumbuh di kalangan para pembesar. Mereka menghasut, mengatakan bahwa unta itu justru membawa masalah, mengganggu kehidupan, dan akan membuat Samud kekurangan air. Padahal semua itu hanya alasan untuk menolak kebenaran yang sudah nyata. Dalam hati mereka, satu rencana kelam mulai terbentuk. Unta itu harus disingkirkan. Seiring berjalannya waktu, rasa benci para pemuka Samud terhadap unta betina itu semakin menjadi-jadi. Bukan karena unta itu membawa mudarat, tetapi karena ia menjadi bukti hidup yang membungkam kebohongan mereka. Setiap kali unta itu muncul, kaum Samud mengingat kembali kekuasaan Allah dan kebenaran dakwah Saleh, dan itulah yang membuat para pembesar merasa terancam. Suatu malam mereka berkumpul secara rahasia di sebuah rumah besar milik salah satu dari orang kaya Samud. Wajah-wajah mereka dipenuhi iri dan kemarahan. Selama unta itu ada, kata salah satu pemimpin mereka, Saleh akan terus dianggap benar. Kita harus menghentikan ini semua. Diskusi itu berubah menjadi bisikan jahat. Dari bisikan menjadi rencana. Dari rencana menjadi keputusan bulat. Unta betina mukjizat itu harus dibunuh. Tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk menjaga gengsi dan kekuasaan selain menghilangkan tanda kebenaran itu. Pagi berikutnya, dua orang lelaki paling keras dan pemberani di antara mereka diperintahkan untuk melaksanakan rencana tersebut. Mereka bukan hanya dibutakan oleh kebencian, tetapi juga bangga menjadi pahlawan bagi para pembesar yang menjanjikan harta dan kedudukan. Hari itu, ketika unta betina sedang berjalan menuju sumber air, kedua lelaki itu bersembunyi di balik batu besar. Unta itu melangkah dengan tenang, seperti tidak mengetahui bahaya yang mengintai. Ketika ia mendekat, salah seorang dari mereka muncul dan mengarahkan panah. Panah itu melesat cepat dan melukai salah satu kakinya. Unta itu meraung kesakitan. Suaranya menggema di seluruh lembah, membuat banyak penduduk Samud keluar dari rumah mereka. Sebelum unta itu mampu melarikan diri, lelaki kedua datang dengan tombak besar, menusukkan senjatanya hingga hewan suci itu roboh dan mati. Tanah Samud terdiam. Mereka telah membunuh tanda kebesaran Allah dengan tangan mereka sendiri. Sebagian orang yang beriman menangis ketakutan, sementara para pembesar justru bersorak seolah baru memenangkan perang melawan kebenaran. Berita itu sampai kepada Nabi Saleh. Tatapannya hancur, bukan karena unta itu semata, tetapi karena umatnya telah melangkah sejauh ini dalam pembangkangan. Dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, ia berkata kepada mereka, "Kalian telah mendustakan Allah dan membunuh tandanya. Maka bersenang-senanglah kalian di dunia ini selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang." Kaum Samud menertawakan peringatan itu. Mereka menganggap ucapan Saleh hanyalah ancaman kosong dari seorang nabi yang kecewa. Namun, 3 hari itu menjadi awal dari kengerian yang tidak pernah mereka bayangkan. Di hari pertama, wajah mereka mulai berubah warna kekuningan. Mereka ketakutan, tetapi masih menyangkal. Di hari kedua, warna wajah mereka berubah menjadi merah darah. Panik mulai menyelimuti seluruh negeri. Dan di hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Para pembesar yang sebelumnya sombong kini memohon keselamatan. Tetapi sudah tidak ada lagi pintu ampunan. Nabi Saleh dan orang-orang beriman meninggalkan negeri itu karena waktu azab sudah dekat. Lembah Samud kini hanya menunggu keputusan akhir dari langit. Dan ketika hari keempat tiba, bumi pun bergetar. Hari keempat tiba dengan sunyi yang ganjil. Angin yang biasanya hangat tiba-tiba berhenti berembus, seolah seluruh lembah menahan napas. Kaum Samud yang wajahnya telah menghitam berdiri gelisah. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang mendekat. Tiba-tiba langit berubah kelabu. Suara gemuruh muncul dari kejauhan, rendah namun menusuk. Anak-anak menangis. Para lelaki bersembunyi di balik rame-rama batu mereka yang selama ini mereka banggakan sebagai benteng terkuat. Gemuruh itu semakin keras, hingga terdengar seperti ribuan guntur meledak bersamaan. Kaum Samud menutup telinga mereka. Suara itu bukan hanya terdengar, tetapi terasa langsung menghantam dada, merontokkan ketenangan terakhir yang ada dalam diri mereka. Tidak lama kemudian, getaran halus muncul di tanah, seperti langkah raksasa yang mendekat. Getaran itu menjadi semakin intens, mengguncang dinding-dinding rumah batu. Benda-benda berjatuhan. Orang-orang berlari,
mencoba menyelamatkan diri keluar. Namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, suara teriakan dari langit turun menghantam seluruh lembah. Itu bukan suara biasa. Itu suara yang memutuskan harapan. Dalam sekejap, mereka terjatuh, tersungkur, dan tak mampu bergerak. Sementara suara itu menghancurkan dari atas, bumi pun ikut beraksi. Guncangan besar merobek tanah, menghancurkan rame-rama yang mereka pahat dengan rasa bangga. Benteng yang mereka puja ternyata sama rapuhnya seperti hati mereka yang sombong. Di tengah kehancuran itu, terlihat wajah-wajah mereka dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Kaum Samud yang dahulu congkak kini tak berdaya. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghadapi keputusan Allah. Ketika batas telah dilampaui, gempa semakin besar. Retakan muncul di setiap sisi. Tubuh-tubuh kaku membeku seolah dihantam ketakutan yang mengunci jiwa mereka. Mereka tidak sempat menjerit lama. Azab itu datang dengan cepat, tepat, dan tak ada kesempatan untuk lari. Ketika segalanya mereda, lembah itu sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada langkah kaki, tidak ada nafas. Kaum Samud tumpas. Hanya bebatuan yang retak dan puing-puing kehidupan yang tersisa sebagai saksi pembangkangan yang terlalu jauh. Di kejauhan, Nabi Saleh dan para pengikut beriman menatap tanah yang dulu penuh kesombongan. Ada duka dalam mata Saleh, bukan karena azab itu, tetapi karena kaum yang ia cintai memilih jalan kehancuran. Dengan pilu, Saleh berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan memberi kalian nasihat. Namun kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Dan angin gurun membawa kalimat itu jauh ke dalam sejarah. Setelah tanah Samud kembali sunyi, Nabi Saleh dan para pengikutnya bergerak meninggalkan lembah itu. Mereka berjalan dengan langkah berat, meninggalkan tempat yang dulu penuh kehidupan, namun kini tinggal puing-puing kesombongan. Di perjalanan, hati Saleh dipenuhi campuran lega dan duka. Ia bersyukur kepada Allah karena kaum beriman diselamatkan, namun ia tetap merasakan luka atas kehancuran orang-orang yang pernah ia nasihati dengan penuh cinta. Kelompok kecil itu berjalan menuju wilayah baru, mencari tempat aman yang Allah janjikan. Meski lelah, mereka membawa ketabahan yang tumbuh dari keimanan. Mereka tahu, setiap langkah kini adalah bagian dari perlindungan Allah. Dalam keheningan perjalanan, para pengikut Saleh saling menguatkan. Mereka mengenang bagaimana kebenaran tetap teguh meski ditolak. Kini mereka belajar bahwa keimanan bukan hanya tentang menerima nikmat, tetapi juga bertahan di tengah ujian. Di tempat baru, mereka mulai membangun kehidupan dari awal. Tanahnya lebih tenang, udaranya lebih sejuk, dan hati mereka terasa lebih ringan. Setiap rumah yang mereka bangun mengandung syukur yang tak putus kepada Tuhannya. Nabi Saleh mengajarkan kaumnya untuk hidup jujur, sederhana, dan jauh dari kesombongan yang telah membinasakan Samud. Mereka menanam, berdagang, dan bekerja dengan rasa takut kepada Allah, agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. Hari demi hari, kehidupan baru itu tumbuh menjadi komunitas kecil yang penuh keberkahan. Mereka hidup damai, saling mengasihi, dan saling menjaga agar selalu berada di jalan yang lurus, sesuai ajaran Saleh. Meski kisah Samud telah berakhir, hikmahnya terus hidup dalam hati para pengikut Nabi Saleh. Mereka menjadi saksi bahwa kebenaran selalu menang, dan kesombongan tak pernah membawa keselamatan bagi siapapun. Kisah Nabi Saleh mengingatkan kita bahwa peringatan adalah bentuk kasih sayang Allah. Setiap nasihat adalah kesempatan kembali, bukan hukuman. Namun kaum Samud memilih kesombongan hingga mereka sendiri menutup pintu rahmat. Dari tragedi itu, kita belajar bahwa hati yang keras tidak tumbuh tiba-tiba. Ia lahir dari seringnya menolak kebenaran, meremehkan perintah Allah, dan merasa diri paling benar. Samud adalah cermin agar kita selalu waspada. Namun bagi orang beriman, kisah ini menjadi sumber ketenangan. Allah selalu menyelamatkan hamba-Nya yang tot. Bahkan ketika mereka hanya sedikit, kesabaran dan keteguhan akan selalu mendapat tempat di sisinya. Hikmah terbesar kisah Nabi Saleh adalah bahwa mukjizat sebesar apapun tidak akan mengubah hati yang menolak kebenaran. Tetapi hati yang lembut, yang mau mendengar, akan menemukan cahaya dimanapun ia berada. Sebelum video ini berakhir, mari kita renungkan. Apakah hati kita sedang lembut menerima nasihat, atau mulai mengeras tanpa disadari? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya.